Mana? Sebentar, sebentar. Yuk. Ini. Bisa dipahami bedanya antara ikatan ion dengan kovalen. Jadi kalau di ikatan ion tadi, Na lepas elektron, Cl terima elektron. Ya, jadi tidak dipakai bersama-sama. Hanya Cl yang memakai elektron dari Na, tetapi Na tidak memakai elektron dari Cl ya. Karena Na melepas elektronnya, wis dilepas wisan. Sudah dilepas, dikasihkan gitu. Ini Cl elektronku tak kasihkan satu. Nah, Cl-nya, oh ya terima kasih Na gitu ya. Tapi kalau kovalen enggak. Kalau kovalen, elektronnya H dipinjam sama O. H, aku pinjam elektronmu, tapi kamu tak pinjami elektronku gitu. Nah, jadi saling meminjamkan, dipakai bersama-sama. Ini yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, kemudian ada lagi kovalen koordinasi. Koordinasi itu contohnya HNO3. Apa ini HNO3 ini? HNO3 ini adalah asam nitrat ya. Jadi HNO3 itu adalah asam nitrat. Dia terdiri dari tiga atom atau tiga unsur, yaitu unsur H, unsur N, dan unsur O. Di mana unsur H ini hidrogen adalah apa namanya? Golongan satu ya. Elektron valensinya adalah satu. Sehingga kalau dituliskan ini H, dia punya satu. Ini N, dia punya lima ya. N itu karena dia golongan lima, maka dia punya lima. Misalkan kita NO3 ya, berarti dia nanti butuh dua. Ya, gini gini. Oh kok titik juga ya, sebentar. Sorry. Ya, kita gambar lagi. Nah, enak. N-nya, ya kan silang N-nya sekarang ya. Ini ya. Kemudian O-nya, O-nya misalkan kita kasih segitiga. 6 ya. Dia 6 berarti seperti ini. Harusnya pakai lembar baru ini enak ya. Nah, koordinasi, ketika dia koordinasi, maka N yang ada di tengah, dia memakai satu elektron dari H. Ya, kemudian ini ada elektronnya O. Dia kan butuh tiga elektron supaya stabil ya. Dia memakai elektronnya O. Tadi O segitiga ya. Oh, segitiga. Benar. Ini saya O yang lain kita nanti aja gambarnya. Ya, ini contohnya seperti ini dulu. HNO ya ini ya, masih O yang dua masih belum saya gambar. Di sini ini adalah ikatan kovalen ya. Jadi hanya pakai satu elektron dari N, N-nya juga pakai satu elektron dari N, dari H, mohon maaf. Begitu juga ini. Di sini N-nya pakai dua elektron dari O,
O-nya juga pakai 2 elektron dari N. Nah, kalau kita lihat hanya sekarang dia punya 2 elektron, yaitu ini, 1, 2. Kemudian O-nya juga punya 8 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, M-nya dia juga pakai 8 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga sebenarnya seperti ini pun dia sudah stabil HNO. Tetapi ternyata ada senyawa HNO3. Nah, kemudian para ahli menanyakan loh, oh yang dua ini di mana elektronnya? Nah, ternyata oh yang dua ini pinjem 2 elektron ini. Jadi 2 elektron ini kita pindah ke sini. Jadi dia dipakai bersama-sama oleh kedua O. Nah, dia pinjem ini. Tapi N yang ini dia tidak pinjam ini. Karena dia sudah dipinjami O yang ini sama H yang ini. Jadi yang pinjem hanya O ini saja. Saya pinjem elektronmu. Tapi kamu nggak usah pinjem punyaku. Soalnya kamu sudah penuh elektronnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi di sini ini yang disebut dengan koordinasi atau kovalen koordinasi. Jadi intinya dia itu pinjem atau dia itu pakai elektron dari unsur lain, tapi unsur itu sendiri tidak memakai elektron tersebut. Ya, jadi supaya stabil dia seolah-olah pinjem ini. Nah, kalau ini kita lihat kan dia jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, O yang satunya juga sama, dia juga pakai ini. Jadi dia dipinjem oleh dua O ini. Ini yang disebut dengan kovalen koordinasi ya. Jadi ikatan kovalen koordinasi itu seperti itu. Jadi kalau yang ion tadi saya lepas kamu terima, kalau yang kovalen adalah kita pakai bersama-sama gitu ya. Nah, kalau yang kovalen koordinasi silakan kamu pakai ya. Saya sudah penuh ya. Jadi seperti itu. Tidak dilepas elektronnya. Kalau dilepas dia tidak stabil, tapi dipinjamkan. Kamu pakai tidak apa-apa. Soalnya saya sudah penuh gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau koordinasi itu ya istilah lainnya numpang gitu ya. Oh ini numpang, numpang elektron punyanya N di HNO3 ini. Ini yang disebut dengan koordinasi. Sehingga senyawa H2O tadi, karena kita tuliskan seperti ini tadi, maka dia kovalen ya. Karena sama-sama pakai H pakai elektronnya O pakai elektronnya H. Ya, berarti dia adalah ikatan kovalen. Iotan, iotan. Ion bermuatan positif disebut apa tadi? Kation ya. Jadi kalau bermuatan positif itu adalah kation ya. Ini positif, ini adalah negatif. Kalau isotop itu biasanya adalah atom yang memiliki massa sama ya, memiliki nomor massa sama. Ini nanti pembahasannya kelas 2 atau kelas 3 mungkin kalau sama. Kalau molekul apa molekul ini? Jadi ada molekul, ada atom. Kalau atom itu adalah unsur terkecil dari unsur, jadi bagian terkecil dari unsur, misalkan Na, maka dia atom Na. Tetapi kalau molekul, ini adalah bagian terkecil dari senyawa, misalkan H2O. Keliru maka kalau kita menyebut atom H2O, karena H2O ini adalah senyawa ya. Yang betul adalah molekul H2O. Jadi paham ya bedanya atom dengan molekul.
Atom itu adalah bagian terkecil dari unsur ya. Unsur itu apa? Unsur itu yang dia berdiri sendiri. Seperti Na, kemudian Cl, O gitu ya. Karena itu kalau kita menyebut oksigen, maka referensinya adalah ke atom O. Tetapi ketika kita menyebut gas oksigen, maka referensinya adalah O2. Jadi O2 ini disebut dengan gas oksigen. Tapi kalau O saja, maka ini adalah oksigen ya. Jadi kalau gas oksigen ini adalah molekul gas oksigen. Tetapi kalau O saja oksigen, maka ini atom nantinya, atom oksigen. Jadi itu bedanya antara atom dengan molekul ya. Nama senyawa NaCl, jadi Na ini tadi apa? Natrium ya. Kemudian Cl ini adalah klorin. Jadi kalau dia klorin, maka dia maksudnya adalah Cl. Cl ini klorin. Tapi ketika dia berikatan dengan yang lain, maka disebutnya adalah atau dalam bentuk gas, misalkan Cl2, maka ini bisa disebut gas klorin atau klorida ya. Kalau NaCl ini adalah berarti natrium klorida ya. Jadi di penamaan senyawa ini ya, penamaan senyawa itu salah satunya harus hafal anion dan kation ya. Na plus natrium apa gitu ya. Cl min klorida, kemudian O2 min oksida ya, dan seterusnya. Hukum kekalahan massa dikemukakan oleh Lavoisier. Ini ada yang baca Lavoisier, Lavoisier, ya. Terserah ya kan nama orang Prancis ya. Yang penting tulisannya adalah ini gitu ya. Kalau saya sendiri bacanya karena biar lebih mudah Lavoisier ya gitu ya. Sesuai dengan tulisannya ya. Tapi katanya seharusnya kalau dalam bahasa Prancis Lavoisier gitu, kalau bacanya. Ya, apa yang dikemukakan oleh Lavoisier ini adalah bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Ini yang ditemukan oleh Lavoisier sebenarnya ya. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. MrH2O. Supaya tahu Mr, maka kita harus hafal Ar ya. Ar-nya H adalah 1. Ar ini adalah massa atom, sedangkan Mr adalah nomor atom ya. Massa nomor, mohon maaf, Mr itu massa molekul ya, massa molekul relatif. Kalau Ar adalah massa atom relatif. Nah, O ini adalah 16. Jadi AR-nya O adalah 16. Dihafalkan aja beberapa yang sering keluar. Ditakutkan nanti soalnya tidak ada diketahuinya, tidak diketahui AR-nya berapa. Biasanya yang paling sering keluar itu adalah unsur H, O, Cl, Na, Ca, kemudian S. Ini yang paling sering keluar saya kira. Hafal ini aja sudah lumayan ya. Maksudnya ketika ada soal seperti ini dia tidak bingung, kita tidak bingung. Maka MR-nya H2O sama dengan, karena hanya ada dua, berarti 2 kali ARH plus 1 kali ARO ya. ARH-nya adalah 1, berarti 2 kali 1 ditambah 16, berarti sama dengan 18. Ada lagi yang tanyakan? Atau ada yang tanyakan? Sebentar ini, mohon maaf. Punyanya Mbak Diana saya mute dulu ya.
karena nggak tahu suara angin atau suara apa cukup mengganggu di telinga gitu karena saya pakai headset ya. Ya, jadi ini cara menghitung MR ya. Kita harus tahu masing-masing AR-nya, unsur dari penyusun senyawa itu. Karena di sini H2O berarti kita harus tahu AR-nya H dan AR-nya O ya. Jumlah partikel dalam satu mol adalah berapa? Ini ya. Jadi ada konsep mol ya namanya. Jadi mol ini bisa dirubah ke massa, bisa dirubah ke jumlah partikel, bisa dirubah ke volume. Nah, kalau dari massa ke mol, maka massanya dibagi mr atau mol sama dengan massa per mr. Kalau dari mol ke jumlah partikel, maka satu mol semua unsur, semua senyawa itu pasti akan memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ada partikel, ada molekul, ada atom. Nah, molekul dan atom ini disebutnya partikel ya. Jadi partikel ini dia mewakili molekul dan atom. Kalau unsur ataupun senyawa sama-sama disebut partikel ya. Tetapi kalau unsur tidak boleh disebut molekul, nyebutnya adalah atom. Tapi kalau partikel boleh. Jadi partikel ini istilahnya adalah nama umum dari dua-duanya ini, dari molekul dan atom. Jadi partikelnya O, misalkan partikelnya O2 atau partikelnya Na itu sama ya. Jadi Na 1 mol, maka per jumlah partikelnya dia kan Na unsur. Kita tetap nyebutnya adalah partikel. Jadi ini jumlah partikelnya. Kalau misalkan molnya ada dua berapa? Berarti ya tinggal dikali dua ya. Kalau molnya ada setengah atau 0,5 ya tinggal kalikan 0,5. Nah, ini nomor 10 ini adalah dari mol ke volume. Jadi 1 mol gas itu sama dengan 22,4 liter volumenya. Tapi dari mol ke volume ini ada dua syarat. Yang pertama, syarat pertama dia hanya untuk berlaku ke gas. Syarat kedua dia harus pada keadaan STP. Apa itu STP? Standar temperatur pressure atau suhu dan tekanan standar. Berapa STP ini? T-nya adalah 0 derajat Celcius, P-nya adalah 1 atmosfer. Artinya apa? Ketika sebuah gas tidak dalam keadaan STP, maka 1 molnya tidak sama dengan 22,4 liter. Ya, jadi 1 mol gas sama dengan 22,4 liter itu hanya jika dalam keadaan ini. Karena itu dalam soal biasanya disebutkan seperti ini. Volume 1 mol gas pada STP, kemudian untuk mol ke volume syarat pertama adalah gas. Jadi kalau misalkan dipakai untuk cairan, nggak bisa. Ya, 1 mol cairan HCl berapa volumenya? Nah, nggak bisa diukur seperti itu. Nggak bisa dikalikan langsung 22,4 liter. Karena disebutkan cairan ya. Jadi syaratnya dari mol ke volume atau volume ke mol itu adalah yang pertama gas. Jadi sekali lagi gas, harus gas. Selain gas nggak bisa. Syarat kedua adalah STP. Loh, gimana kalau nggak STP, Pak? Bisa nggak dari mol ke volume untuk gas? Bisa, pakai rumus ini. PV sama dengan nRT.
Nah, ini hubungan antara volume dengan mol, dengan tekanan dan temperatur ya. Jadi ini adalah jumlah mol N-nya. Ini adalah ketetapan gas yang nilainya bermacam-macam tergantung dari satuan tekanannya dan satuan suhunya dan satuan tekanan serta satuan volumenya. Ini nanti kelas 3 insya Allah pakai ini. Ya, sehingga volume 1 mol gas pada STP, nah dua syarat ini terpenuhi ya, gas pada STP. Berarti adalah jawabannya 22,4 liter. Nah kalau 2 mol gas, ya 2 kali 22,4. Ya, nah kalau 0,5 mol gas, berarti ya 0,5 kali 22,4. Dan seterusnya seperti itu. Sebelum lanjut ada yang tanyakan? Silakan. Tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Unsur dengan konfigurasi elektron 287 cenderung, oke, tadi ini ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau di laptop saya itu tampilannya tidak bisa penuh seperti di laptop kalian, ada dashboardnya zoomnya, jadi harus geser-geser dulu ya. Kadang kalau itu tekan ya juga nutup atau apa ya. 287 berarti elektron valensinya adalah 7 ya. Ini. Supaya dia stabil, maka dia harus menjadi 8. Nah, supaya dia bisa menjadi 8, maka dia harus terima satu elektron ya, atau memakai satu elektron yang lain, atau meminjam satu elektron. Tetapi intinya adalah bahwa dia harus butuh satu elektron lagi. Karena itu jawabannya adalah ini, terima satu elektron. Nah, kalau ada yang seperti ini, maka ingat rumusnya, misalkan ada ion M ya, M ini adalah positif, dia bermuatan A plus misalkan, kemudian ada ion N, dia bermuatan B min, maka ketika dia menjadi senyawa, yang ini jadi koefisiennya M, yang ini jadi koefisiennya N. Sehingga rumus senyawanya adalah MbNa. Jadi kalau ini Al3 plus dan O2 min, dia pasti akan menjadi Al2O3. Ya, jadi kalau dalam senyawa ion itu pasti seperti ini ya. Jadi kenapa kok salah satunya harus menghafalkan nama-nama ion? Karena bisa jadi soalnya itu dalam bentuk cerita. Kalau ini kan langsung Al3 plus dan O2 min. Nah, kalau misalkan serumus senyawa yang terbentuk dari ion aluminium dan ion sulfat, misalkan seperti itu. Nah, kalian harus tahu loh, sulfat ini apa rumusnya, kemudian dia muatannya berapa gitu ya. Misalkan kalau Al dengan sulfat, ion Al dengan sulfat, maka berarti dia Al3 plus dan SO4 2 min, ini ion sulfat. Karena di soal biasanya disebutkan seperti itu, disebutkan namanya, bukan ditulis seperti ini. Maka ini akan menjadi Al2, kemudian nyebutnya atau bacanya adalah SO4 3 kali. Ya, jangan lupa di dalam kurung ya. Karena apa ini tiga ini miliknya SO4 semuanya, bukan hanya miliknya O. Biasanya siswa itu kesalahannya adalah nulisnya seperti ini. Nah, dalam kurungnya lupa. Nah, kalau ini bacanya gimana ini? Nggak jelas itu, SO4 3 gitu. SO4 12. Ada juga yang dikalikan.
dengan empatnya. Jadi dia ditulis Al2 SO12. Ada yang seperti ini. Loh, kok 12 dari mana? 4 kali 3, Pak. Ya. Loh, ya, 3 ini bukan hanya miliknya O4, tetapi juga miliknya SO4. Karena itu paling pas adalah dikasih kurung gini. Dan bacanya adalah Al2 SO4 3 kali. Ya, bacanya adalah seperti itu. Jadi ini salah ya. Ini salah. Oke, ada peringatan lagi. 4 menit lagi kita pindah ke link yang terakhir ya. Mohon maaf harus pindah-pindah link gitu karena memang Zoom-nya enggak premium ya. Sebenarnya saya usulkan pakai Gmeet tetapi sama adminnya tetap disuruh pakai Zoom ya. Kalau Gmeet bisa nggak usah ganti-ganti link ya, bisa langsung terus mereka. Katanya alasannya karena kalian lebih familiar dengan Zoom ya. Saya nggak tahu juga apakah memang seperti itu. Nah, ikatan kovalen koordinasi terjadi karena ya yang tadi ya. Kalau kovalen itu adalah ini tak pakai kamu tapi pakai punyaku juga kan gitu kan. Nah kalau yang elektron apa yang keluar koordinasi, sini pakai N, aku nggak pakai karena aku sudah penuh. Ya. Artinya apa? Hanya dari satu atom saja. Jadi yang dipakai hanya dari satu atom saja pasangan elektronnya. Kalau yang kovalen tadi kan dua atom ya, satunya pakai, satunya juga pakai. Join ya. Senyawa berikut yang bersifat ion adalah salah satu ciri mudah untuk menentukan ion atau tidak, itu kita lihat unsurnya ya. Ketika dia ada logamnya, Mg, Mg ini apa? Magnesium ya, dia pasti logam, maka sudah pasti adalah ion. Jadi hampir semua senyawa yang dihasilkan oleh unsur logam itu adalah senyawa ion ya. Karena dia tidak bisa kalau tidak jadi ion, dia tidak bisa berikatan kalau tidak jadi ion. Ada yang namanya alloy, tapi alloy itu bukan ikatan kimia. Alloy itu hanya perpaduan campuran fisika. Alloy itu apa? Misalkan stainless steel. Stainless steel sebenarnya adalah perpaduan antara besi dengan nikel dengan krom. Tapi dia tidak berikatan di situ. Dia hanya dipadu saja, dicampur secara fisika. Tapi kalau bersenyawa, semua logam itu hampir pasti dia akan membentuk ikatan ion ya. Jadi salah satu cara mudahnya adalah cari yang ada logamnya. C sama O, oh, bukan ya. Ini karbon, ini oksigen. Bukan logam pasti. Ini nitrogen, ini hidrogen. Oh, bukan logam. Ini hidrogen, ini klorin atau klorida. Oh, pasti bukan logam. Yang ini magnesium. Oh, ada umnya. Berarti dia logam. Ini cara mudahnya ya. Kecuali helium loh ya. Kecuali helium. Helium itu apa? He ya. Jadi kecuali ini yang bukan, dia ada umnya tetapi bukan logam. Tetapi hampir semuanya yang ada umnya itu logam. Magnesium, helium, barium, kalium, kalsium, aluminium ya. Nah, ini daya itu. Perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa selalu tetap merupakan bunyi hukum Proust ya. Maksudnya apa? Perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Nih, misalkan H2O. Kalau kita lihat perbandingannya, di sini hanya adalah 2 kali 1 ya, perbandingan AR-nya ya, massa atomnya dulu. Sedangkan U-nya adalah 16. Berarti di sini 2 banding, eh, kita pindah dulu ya, maaf, pindah ke link yang terakhir. Tuh, kok nggak bisa, itu punya saya.